Para saudara dan saudariku, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco, CMF. Pada hari ini, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023, hari biasa pekan ke-7, akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, bacaan hari ini berkisah tentang pembebasan seorang anak dari kuasa roh jahat. Anak ini sangat menderita karena roh jahat menguasai dia sejak kecil hingga membuat dia bisu. Saat roh jahat menyerang dia, dia terbanting ke tanah,
mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Itulah kekuatan roh jahat. Roh jahat membuat orang yang dikuasainya sangat menderita dan sangat tidak nyaman. Anak ini kemudian dibawa oleh ayahnya kepada Yesus untuk disembuhkan. Para saudara dan saudariku, bagi saya ada dua kata kunci dalam proses penyembuhan yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Kata kunci pertama adalah pengakuan. Bapa dari anak yang kerasukan itu sadar dan mengakui bahwa anaknya dikuasai oleh roh jahat. Pengakuannya ini adalah dasar dari proses penyembuhan. Ini berarti supaya kita bebas dari kekuatan jahat, maka pertama-tama kita harus akui bahwa kita dikuasai oleh kekuatan kegelapan, dan bahwa kekuatan kegelapan itu akan membinasakan kita. Jadi kita perlu rendah hati mengakui adanya kekuatan roh jahat dalam diri kita, dan benar-benar sadar akan bahaya dari kekuatan roh jahat itu. Banyak orang di dunia ini tidak mengakui bahwa dia salah dan bahwa dia sedang diperbudak oleh dosa. Hal ini tentu sangat menghambat proses perubahan dalam dirinya. Kata kunci kedua adalah percaya. Bapa dari anak itu percaya pada kekuatan Tuhan. Memang pada awalnya dia ragu pada kemampuan Yesus. Dia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihlah kami." Namun ketika Yesus berkata, "Katamu, jika engkau dapat," tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapa dari anak itu pun berteriak dengan lantang, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Lalu Yesus pun mengusir roh jahat dari anak itu hingga anak itu sembuh. Di sini jelas ditegaskan bahwa siapapun yang ingin mendapat mujizat dari Tuhan, maka dia harus menegaskan dengan sungguh imannya pada Tuhan. Para saudara dan saudariku, sesungguhnya Tuhan kita itu luar biasa. Dia bisa melakukan segalanya bagi kita. Kita hanya butuh percaya padanya. Percaya berarti yakin dengan sungguh pada kekuatan Tuhan dan pasrah sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk mengokohkan iman kita hingga kita benar-benar berpasrah padanya. Tuhan memberkati.